هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama sudah masuk atau memasuki bulan, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini sang manusia agung yang kemudian kelahirannya itu membawa rahmat untuk sekalian alam, Allah lahirkan di dunia. Hadirin yang berbahagia, tentu saja momentum ini tidak kemudian menjadi semacam ritual yang kemudian kita lakukan terus-menerus tanpa memberikan bekas apapun di dalam jiwa kita. Bahkan dijelaskan di dalam berbagai macam literatur, salah satu di dalam kitab Barzanji, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dengan kemudian disertai adanya cahaya. Nuran yatala ta'usah. Kemudian dalam perjalanannya beliau pada usia yang 40 tahun mendapatkan risalah dan akhirnya menyebarkan Islam ke seluruh penjuru negeri, dan termasuk kita yang berada di Indonesia yang jauh dari dimana dimulainya peradaban Islam itu sendiri. Kita bisa merasakan bagaimana kemudian Islam ini benar-benar menjadi ruh, dan setiap langkah kita selalu dijiwai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan posisi yang beliau dapatkan. Yang pertama adalah kita wajib meyakini bahwasanya Muhammad SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan posisinya beliau merupakan penutup para nabi dan rasul.
Artinya ketika ada siapapun yang mengaku sebagai nabi ataupun rasul, karena mungkin hanya namanya yang mirip, namanya Muhammad kemudian mengaku rasul, atau mungkin namanya pakai nama Arab mengaku rasul, itu akan putus. Karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Muhammad itu sekali-kali bukanlah seorang ayah atau seorang laki-laki yang kemudian hanya berkedudukan sebagai kepala keluarga. Namun lebih dari itu, Muhammad adalah walakin Rasulullah. Beliau menyandang gelar sebagai utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup dari para nabi dan utusan-utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai umat Islam yang kemudian segala sesuatu, baik perilaku, perkataan, kita harus meniru pada Rasulullah SAW, maka patutlah bahwasanya kita wajib menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai panutan kita, sebagai uswah hasanah kita. Dan ini penting kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita ingat bagaimana orang-orang tua zaman dahulu itu ketika berada di dalam satu ruangan, di dalam satu waktu, orang-orang tua kita itu masih sempat memberikan kisah-kisah inspirasi. Salah satu dan yang paling banyak adalah kisah-kisah dari Rasulullah sendiri, kisah-kisah dari para sahabat yang kemudian memang bisa membangkitkan jiwa kita sehingga anak-anak kita itu muncul kecintaan kepada Rasulullah SAW. Itu perlu kita hidupkan kembali, karena zaman sekarang saking majunya teknologi, yang menjadi panutan itu bukan siapa nabinya. Bahkan kalau ditanya, ada mungkin yang gak kenal dengan nabinya, gak cinta dengan nabinya. Karena apa? Setiap hari yang dilihat adalah YouTube sama Google. Maka penting bahwasanya meniru akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menghidupkan dan selalu mengikuti sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terkadang pemahaman kita tentang sunnah itu juga masih kurang luas. Artinya kita tidak bisa memahami dengan benar apa sih yang dimaksud dengan sunnah. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan ucapan, perbuatan, atau diamnya Rasulullah SAW terhadap sesuatu permasalahan yang muncul, maka itulah yang kemudian perlu kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Sholat beliau seperti apa? Kemudian ketika bergaul dengan tetangga seperti apa? Bergaul dengan mungkin orang yang berbeda agama seperti apa? Itulah yang kemudian perlu kita contoh dan kita hidupkan sunnah-sunnah tersebut. Jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah berikutnya yang perlu kita renungkan dan perlu kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dan nanti yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya di yaumul qiyamah adalah dia. Karena ketika ditanya terkait dengan syafaat, nabi-nabi yang lain itu ternyata tidak bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang kemudian bisa memberikan syafaat kepada umat. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan hal tersebut. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim.
ayatnya cukup panjang, namun bahwasanya ada ayat yang berbunyi habba ilaikum minallahi wa rasuli. Diawali dengan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Jadi apapun yang ada di sekitar kita mungkin sekarang melengket atau menempel pada diri kita, aba'ukum, orang tua kita, wa abna'ukum, anak-anak kita, wa ikhwanukum, saudara-saudara kita, dan bahkan terkait dengan harta benda yang kita miliki, tempat tinggal yang kita miliki, mestinya kita tidak mencintai hal-hal tersebut melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi Allah di mana zatku ini berada di tangannya, demi Allah di mana jiwaku ini berada di tangannya, maka tidak akan sempurna iman seseorang sehingga yang bersangkutan itu lebih mencintai diriku, yakni lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan dengan cintanya kepada orang tuanya ataupun cintanya kepada anak-anaknya. Dan di dalam hadis lain muttafaq alaih riwayat Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi dan yang lain-lain, ada salah satu hal yang menarik bahwasanya salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal, tiga hal tersebut itu salah satunya bisa ada di dalam diri kita, maka kita itu akan merasakan bagaimana nikmatnya iman. Salah satunya adalah ketika orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lain. Dan bahkan ada sebuah cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham tentang sahabat Umar. Ketika suatu hari beliau itu bergandengan tangan dengan Rasulullah, disaksikan dengan para sahabat, maka Umar itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguhnya engkau itu sangat aku cintai dibandingkan dengan hal-hal yang lain, kecuali hanya yang mengalahkan saat itu adalah cintaku terhadap diriku sendiri. Maka kemudian Nabi menimpali apa yang diucapkan oleh Umar. Lah, tidak Umar, maka engkau tidak akan bisa sampai kepada kecintaan sejati terhadapku. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Kecuali jika engkau meninggalkan cinta kepadamu itu, kemudian cintamu itu melebihi kepada segalanya kecuali cinta kepadamu. Maka sejak saat itu Umar mengatakan, faqala lahu Umar fa innahu al-an. Maka semenjak saat ini saya menyatakan bahwasanya cintaku kepadamu wahai Nabi melebihi cintaku kepada hal-hal yang lain. Maka baru diakui kecintaan seorang Umar kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat jamaah Jumat Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana mestinya kita itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan lagi dalam rangka meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, Nabi kita? Kita harus banyak bersolawat kepada beliau. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan momentum kelahiran Nabi kita tercinta Muhammad SAW
kita bisa gunakan untuk selalu memupuk rasa cinta kita kepada beliau, kemudian kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dan hanya taat kepada beliau, karena insya Allah kalau kita taat dan patuh kepada beliau, Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Barang siapa taat dan patuh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka insya Allah dia akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdi al-bala' wa daraki asy-syaqa' wa su'i al-qada' wa syamatatil a'da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.